kata kualat itu hanya untuk menakut-nakuti agar kaum itu bebas leluasa berbuat apa saja, gitu kan? Sehingga ketika dia berbuat tidak bagus, gitu loh, kita itu takut itu untuk menentang atau untuk lari dari mereka. Ya sebetulnya itu yang kualat bukanlah seperti itu, justru amat bagus sekali kalau kita melihat suatu kaum kemudian ada memamerkan keburukan, ya maka kita harusnya lah untuk mengingatkan, mengoreksi, gitu kan. Atau kalau nggak bisa ya menghindar sejauh-jauhnya, gitu. Justru itu baik. Yang kualat itu ketika engkau durhaka kepada orang tua, ketika engkau mengkhianati kiai-kiai kampung yang sudah mengajarkan dasar-dasar keislaman, kemudian menemukan gitu kan yang dianggap lebih baik, kemudian tidak mau bersyukur kepada kiai yang sudah mengajarkan dasar agama kepadamu, bahkan mengabaikannya, sudah bertemu dengan oknum Habib yang dianggapnya itu luar biasa bisa menjamin surga dan sebagainya. Ingatlah saudaraku, yang menjamin surga itu bukanlah gelar. Habib itu hanyalah zuriyah. Jadi mereka-mereka juga bisa ya kena durhaka, kena kualat, bahkan kena murka Nabi, bahkan ke neraka. Kalau mereka-mereka itu dalam kemaksiatan, kalau mereka-mereka itu dosa dianggap suatu kelegalan itu ya. Jadi ya begitupun bukan Habib saja, siapa saja ini ya. Kalau mereka-mereka akhlaknya buruk gitu kan, ya mereka meskipun apapun syekh kayak pangkatnya ya, gelarnya kayak mau zuriyah Nabi kayak, ya haram untuk diikuti kalau hal kemaksiatan itu. Sebab Allah itu yuhibbul muhsinin, cinta kepada kebaikan. Nabi itu juga cinta kebaikan, manalah mungkin membela gitu ya kaum yang bermaksiat, kaum yang akhlaknya bejat itulah, dengan alasan adalah cucu Nabi. Nggak mungkin meskipun cucu Nabi dan zuriyah Nabi sekalipun, tidak akan Nabi itu membela ya zuriyahnya yang ahli maksiat. Tidak mungkin memberikan syafaat, bahkan orang-orang yang dengan mudahnya menyandarkan atau mencatut nama Nabi yang menganggap itu datu saya adalah cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak ikut ke Nabi, sombong, jumawa, suka meremehkan orang lain, bahkan menganggap dirinya itu paling mulia dan selalu ingin dihargai. Lah kalau yang seperti itu meskipun betul zuriyah Nabi ya, apalagi tidak tersambung kepada nasab Nabi misalnya. Sekalipun benar nasabnya sambung sekalipun, justru yang macam itulah yang akan mendapatkan murka Nabi dan akan mempertanggungjawab kepada Nabi, dan itu juga dimurka oleh Allah. Hidupnya ya orang macam itulah yang akan menerima kualat dan bisa saja su'ul khotimah. Maka mau syekh kayak mau Habib kayak, kalau yang ya mengaku-ngaku cucu Nabi tapi adabnya mengikut pada kesombongan iblis ya, iya tukang remeh, merasa paling mulia, paling tinggi, yaitu tidaklah wajib diikuti. Jauhi itu perilakunya, bencilah perilakunya itu kan. Kalau cucu Nabi kita hargai, kita hormati, tapi sikap, perilaku dan akhlak buruk tidaklah harus kita sukai, tapi kita benci segala hal yang buruk, mafsadah yang merusak, yang juga amat bertentangan dengan syariat Islam. Begitu saudara ya. Semoga apa yang saya sampaikan manfaat.